Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama History on the Streets, kita akan membahas mengenai penelitian sejarah. Jilid sejarah bangsamu uga prestasi di masa depan. Pengertian penelitian sejarah. Apa itu penelitian sejarah? Metode penelitian sejarah, langkah-langkah penelitian sejarah. Pengertian penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah suatu kajian ilmu sejarah yang bukanlah mitos, melainkan peristiwa nyata yang terjadi pada masa lampau. Sebagai sebuah ilmu sejarah menggunakan penelitian ilmiah untuk menyingkap suatu kajian sejarah. Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengungkap, menginvestigasi, menganalisis suatu fenomena atau kejadian dengan prosedur ilmiah. Metode penelitian, tahapan yang perlu diketahui dalam melakukan penelitian sejarah. Di antaranya adalah 1. Pemilihan topik, 2. Heuristik atau pengumpulan sumber, 3. Verifikasi atau kritik sumber, 4. Interpretasi, dan 5. Sosialisasi. Mari kita bahas satu persatu setiap tahapan langkah penelitian sejarah. Langkah awal yang harus dilakukan dalam metode penelitian sejarah adalah menemukan topik. Pemilihan topik. Pemilihan topik yang akan diteliti harus layak menjadi bahan, bukan pengulangan atau duplikasi dari macam-macam penelitian sejarah. Kelayakan topik penelitian dapat dilihat dari ketersediaan sumber atau bahan penelitian. Jangan sampai memilih topik yang menarik untuk dikaji, tapi sumber tidak ada, sebab penelitian sejarah sangat bergantung pada ketersediaan sumber. Sebuah topik penelitian haruslah suatu hal yang baru, dan diharapkan dapat memberikan informasi atau teori baru. Untuk mengarahkan topik pada ketersediaan sumber, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. 1. What? Apa yang akan diteliti? Apakah aspek ekonomi, sosial budaya, atau politik? 2. Who? Siapa yang akan diteliti? Kita harus memilih kelompok sosial mana yang menjadi masalah penelitian kita. 3. Where? Di mana penelitian sejarah yang akan kita lakukan? Aspek spasial atau keuangan ini bisa berupa tempat atau geografis yang akan diteliti. 4. When? Kapan batasan waktu atau periodisasi objek penelitiannya? Misalnya, penelitian perubahan desa tahun 1950 sampai 1955. Maka batasan waktunya yaitu tahun 1950 sampai 1955. 5. Why? Mengapa memilih topik penelitian tersebut? Pertanyaan ini lebih bersifat analitis dan mendalami terkait subjek maupun objek penelitian. 6. How? Bagaimana hal itu terjadi? Pertanyaan ini mengarah pada berbagai faktor yang membuat masalah atau peristiwa sejarah terjadi. Langkah kedua, heuristik, pengumpulan sumber. Setelah menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan sumber. Tahapan ini berperan penting untuk mengetahui fakta-fakta baru tentang sebuah peristiwa. Adapun sumber yang biasa digunakan dalam penelitian sejarah ada dua, yakni sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah primer adalah arsip. Menurut Lohanda 2011, arsip merupakan sumber utama dikarenakan keberadaan arsip yang tercipta pada waktu yang bersamaan ketika suatu peristiwa bersejarah terjadi. Arsip sebagai bukti untuk menginformasikan suatu peristiwa. Apabila kita tertarik melakukan penelitian, kita dapat mengakses arsip yang ada. Salah satunya, di Lembaga Arsip Nasional, kita dapat membuka melalui situs web andri.go.id. Arsip dapat berupa foto, video, film, undang-undang, peraturan, catatan kedinasan, surat perjanjian, poster, dan lainnya yang sejaman dengan peristiwa. Selain arsip, sumber sejarah primer lainnya adalah fosil, artefak, dan hasil wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah. Contoh-contoh sumber primer dalam sejarah antara lain adalah 1. Fosil Homo florensis. 2. Dokumen foto Taman Siswa di Bandung. 3. Prasasti Kedukan Bukit. 2. Sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Contohnya adalah hasil penelitian sejarawan, laporan penelitian yang relevan, biografi, surat menyurat, dan surat kabar yang tidak sejaman dengan peristiwa, serta masih banyak lagi.
Berdasarkan bentuknya, terdapat 3 sumber sejarah, yaitu sumber tertulis, sumber benda, dan sumber lisan. Adapun contoh dari sumber tertulis adalah prasasti, kronik atau catatan perjalanan, traveler, babat, hikayat, surat-surat, laporan naskah buku, surat kabar, dan majalah. Sedangkan contoh sumber lisan adalah tradisi lisan atau cerita yang diwariskan antar generasi secara lisan, misalnya petuah dan cerita rakyat. Adapun contoh sumber benda adalah foto, video, bangunan, rumah, candi, kantor, dan peralatan hidup seperti tembikar, guci, meja kursi, dan lain sebagainya. Langkah ketiga dalam penelitian sejarah adalah verifikasi atau kritik sumber. Dilakukan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada langkah sebelumnya. Dalam tahap ini, peneliti harus memastikan setiap sumber yang dikumpulkan bersifat valid. Sesuai subjek yang diteliti, ada 2 jenis verifikasi, antara lain verifikasi eksternal. Pengujian sumber sejarah yang dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber. Ada 3 aspek yang harus terungkap dalam kritik, yaitu kesesuaian sumber, latar belakang, dan perbandingan dengan sumber lainnya. Berikutnya adalah verifikasi internal. Pengujian keaslian sumber sejarah yang merujuk pada isi sumber, ada 3 aspek penting yang harus diungkap dalam kritik ini, yaitu 1. Sifat sumber atau peresmian sumber, 2. Latar belakang penulisan sumber, dan 3. Perbandingan dengan sumber lain. Langkah keempat dalam penelitian sejarah adalah interpretasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran dan memahami makna berkaitan dari sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. Peristiwa sejarah yang disampaikan harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Dalam artian, penafsiran yang dilakukan peneliti tidak boleh menyimpang. Ada 2 cara melakukan tahap interpretasi ini, yaitu dengan cara analisis atau menguraikan, dan sintesis atau menyatukan fakta-fakta yang telah diperoleh sebelumnya. Langkah kelima dalam penelitian sejarah adalah historiografi. Ini merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah, yakni melakukan penulisan sejarah atau yang dikenal dengan istilah historiografi. Pada tahap ini, sejarawan menelusuri hasil interpretasi berbagai fakta sejarah. Bentuk dari historiografi berupa publikasi laporan penelitian sejarah. Hasil historiografi perlu dipublikasikan dan diketahui oleh berbagai kalangan. Menurut Lohanda 2011, kesuksesan seorang sejarawan diukur dari historiografi yang dihasilkannya. Historiografi menunjukkan salah satu bentuk komitmen keseriusan dalam belajar ilmu sejarah. Historiografi sejarah Indonesia yang ditulis oleh para sejarawan, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia pada umumnya, dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Historiografi tradisional, tulisan sejarah dari masa kerajaan Hindu-Buddha, masuknya Islam, dan kerajaan-kerajaan Islam. Ciri khas dari historiografi tradisional adalah berpusat pada istana, raja, dan bangsawan, karena banyak menuliskan kisah yang berkaitan dengan sejarah para penguasa. Ciri lainnya adalah berpusat pada kedaerahan karena banyak menuliskan sejarah dari suatu daerah tertentu, dan regiosentris, yaitu berpusat pada hal yang berkaitan dengan agama, kepercayaan, dan hal yang dianggap sakral. 2. Historiografi kolonial. Ciri khas dari historiografi kolonial adalah Eropa sentris, yang memusatkan pada tulisan sejarah tentang berbagai bangsa Eropa yang pernah singgah dan bahkan berkuasa di Nusantara. Karena ditulis oleh sejarawan dan ilmuwan Eropa, maka pandangannya cenderung berangkat dari kacamata bangsa Eropa. Contohnya, karya Thomas Stafford Raffles, The Story of Java, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1817. Ada pula Belanda sentris, yaitu tulisan sejarah yang dibuat oleh sejarawan dan ilmuwan Belanda yang kuat dengan pandangan bangsa Belanda. Sebagai contoh, Asser 1893 dan Jas Hendricks van Nederlands pada tahun 1939 karya Christiaan Snoeck-Horgronje merupakan sumber sejarah. Historiografinya adalah arah parasit dari pemerintah Hindia Belanda. 3. Historiografi modern. Historiografi modern adalah penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan berpedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Historiografi modern berfokus pada
pemaparan data dan fakta dari sebuah peristiwa sejarah. Ciri historiografi modern adalah membangun nasionalisme seperti yang dikemukakan oleh M. Yamin, yakni penulisan sejarah yang bertujuan untuk membangun kecintaan, rasa bangga, dan membangun identitas suatu bangsa. Bung Karno menyatakan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Semboyan ini bertujuan untuk membangun nasionalisme, agar kita selalu belajar sejarah, sehingga kita dapat memahami berbagai keadaan dengan lebih baik. Kekasan dari historiografi modern adalah tidak hanya berpusat pada tokoh-tokoh besar, tapi juga menampilkan peran rakyat. Contoh ini dapat ditemukan pada historiografi sejarawan Indonesia, misalnya peran perempuan dalam sejarah pergerakan nasional, peran petani buruh, Serat Damar Wulan, ditulis pada abad ke-19, salah satu contoh historiografi tradisional. De Ascher, 1893, karya Christian Snokhardbronje, salah satu contoh historiografi kolonial. Pemberontakan Petani Banten, 1884, karya Sartono Kartodirjo, salah satu historiografi modern, yang diterbitkan 1984. Kasih telah menyaksikan History on the Streets dalam bahasan penelitian sejarah. Sampai jumpa dalam bahasan yang lain. Jelajah sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.